Deal Pak. Deal kita ketemu endingnya. Nah, yang kedua. Ini aku rada baper aku. Diajak bicara tengah-tengah. Nah, aku wis semera ketemu tengah-tengah. Kan saya orang mau pakai yo, itu saya. Ini yang nanya nih. Sing nanya. Aku yang di tengah-tengah ini. Oke. Enggak mesti di tengah, agak ke tengah gitu. Katanya agak minggir dikit enggak apa-apa katanya. Mau simpel apa mau? Simpel aja Pak. Hah? Simpel aja itu informasi itu saya juga kurang paham Pak. Itu apakah ada di hadis apa emang ada di Al-Quran Pak nih? Ya. Informasi itu saya nggak paham. Menurut informasi itu hadis. Hadis. Ya, jadi kira-kira bunyinya gini, khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik perkara umur itu ya, amrun itu ya. Urusan perkara apa penggawean apa lah bentuknya, penggawean, mau ucapan, pokok sikap dan sebagainya. Pokoknya urusan lah. Ausatuha, tengah-tengahnya. Sedang. Sementara untuk nyari tengah-tengah katanya susah. Susah ya, susah. Kata siapa? Aku karo merem ketemu. Oh, coba golek tengah-tengah kene. Golek karo merem iso. Karo merem malah karo merem ketemu. Iya. Nek tenan oleh butuh tengah-tengah. Ini masalahnya butuh ora. Aku ora tuh. Dikir apa diomong butuh tak gelem dhewe. Diomong ora butuh. Hampir setengah stres. Iya kan? Umet balu ngene kan. Nek butuh ora tenanan oleh. Nyekel. Nek butuh dicekel tenan, nek ora butuh ya dicolek kan ngono. Iki lho sing marahi. Tapi nek tenanan, karo merem ketemu tengah-tengah itu. Ora kudu melek, Pak. Boleh tengah-tengah. Nek sing sak benere ya. Ini Pak. Tadi dihubung-hubungkan. Supaya dapat dunia, supaya dapat akhirat. Ya kan? Iya. Ini kan boleh tengah-tengah ya? Iya. Nah, saya ini dunia, ini akhirat. Berarti dunia yang pinggir, tengah yang pinggir. Simpel loh ini. Loh. Kan sampean tadi kalau untuk seimbang Pak dunia akhirat susah katanya ya. Susah kan? Susah. Padahal yang paling baik tengah. Nah, berarti dunia pinggir, akhirat pinggir. Terus orang sing ngomong walal akhirat itu khairul laka minal akhirat kan lebih baik Pak dari dunia. Ini kan pilihan, mau pilih akhirat atau dunia. Nah, akhirat yang dianggap lebih baik daripada prioritaskan akhirat. Berarti gak aja serakah. Tapi kan belum yang terbaik. Ya kan? Hanya akhirat lebih baik dari dunia. Kan belum sebaik-baik perkara. Iya. Yang digolek kan sebaik-baik perkara. Tengah-tengah. Ojo mikirin akhirat, ojo mikirin dunia. Tengah-tengah yang itu. Zaman bisa mikirin akhirat berarti masih transaksional. Nah, ini jawabannya. Dari simpel. Iya, simpel. Dari simpel. Tengah-tengah yang lain. Yang terbaik. Akhirat kan cuma lebih baik dari dunia. Berarti kan dunia juga baik. Tak apa-apa. Tapi untuk apa nanti? Kalau yang sebaik-baik itu tengah-tengah. Udah gue cari tengah-tengahnya. Memang paling baik itu. Terbaik itu tengah-tengah. Enggak, aku nggak mikir akhirat. Udah juga punya mikir akhirat. Belas itu aku akhirat ngerti akhiratnya orang. Aku nek milih duit ngono sing ngono aku duit 10 juta, aku milih duit 10 juta. 10 juta Pak ora usah foto. Wis. Apa kok ngono kok tak ngomong mikir ae ya, wis aku tak mikir wae. Goblok kan? Mon ra poso. Oleh 10 juta.
Orang apa semua, orang kuat ya. Orang kuat ya, orang nahan yang jual duit 10 juta itu pengen jajan wae. Orang kuat Pak. Nah, terus piye solusinya? Oh, jare orang kuat itu membayar pajak. Duit 10 juta ini membayar pajak. Iya. Pajaknya mangan siang malam ini kan tak gawe 30.000 itu ngambung. Pas kok. 30.000 nek saya tahunan lagi saya juta setengah. Ora 10 juta umpama juta setengah. Kita hitung dengan goblok banget. Katanya yang terbaik itu tengah-tengah. Akhirat cuma lebih baik daripada dunia. Tapi sebaik-baik urusan apapun di tengah-tengah. Ngapain teman masih mikirin akhirat? Transaksional itu. Pak saya sholat supaya saya bahagia di akhirat. Woi, emang pasti di akhirat bahagia itu apa yang pernah pulang dari akhirat? Kalau yang udah di akhirat orang mulai kirimin Fatihah terus. Hidup. Udah kuat jawaban ini apa masih perlu? Ada saya ngomong. Dari konsep. Cukup. Udah terjawab semua. Cukup Pak, sudah terjawab. Ya. Andri nanya, Boleh tengah-tengah. Ayo dulu. Andri mau nanya Andri. Ini coba dah nanya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini Pak bertanya sebelumnya itu ya kayak agama tentang agama ya, agama Islam, agama Hindu, Buddha itu awalnya itu perkataan dari mana itu ya tentang agama, bahwa ini agama Islam, Hindu datangnya dari mana gitu? Ya. Udah. Dari mana gitu kan? Ya, itu Maksudnya dari Islam, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, apa dari siapa gitu? Agama, nama-nama agama Hindu, Islam, Buddha gitu. Siapa yang menciptakan gitu? Apa menurut kamu pernah nggak ada ya nama itu? Hah? Apa pernah nggak ada nama agama itu? Kalau ditanyakan kan berarti dulu nggak ada kok tiba-tiba ada gitu kan? Iya. Dan itu nama-nama agama Hindu, Buddha itu kayak Kristen itu apakah dari Allah juga nama-nama itu? Nama-nama agama gitu. Saya kan walaupun pernah khatam sekali ya, baru sekali khatam Quran tapi pernah khatam. Saya belum menemukan kata Kristen, kata Hindu, kata Buddha. Tapi kalau Yahuda, Nasoro, beda. Tapi tidak disebut agama. Kaum. Bani Israel. Itu ada yang jadi Yahuda. Tuh, Yahuda, Nasoro itu ya. Tuh, Islam. Terus kata-kata agama. Saya nggak pernah menemukan dalam Al-Quran. Aku khatam 30 juz tuh agama ini. Tapi di Ali Imran maaf ada di sini tadi. Hah? Di Ali Imran Apa itu? ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Coba ayatnya coba. Inna dina indallahil Islam. Ada kata agama? Din. Oh enggak ada din ya. Enggak ada ya, enggak ada. Ya kan sekarang enggak ada. Iya, iya. Balik ke Yo, kalau nggak ada di Quran berarti agama itu sendiri bahasa apa? Kan baru bisa ditemukan dari mana? menurut informasi bahasa Sanskerta. Itu kan ungkapan bukan bahasa. Nah, kalau ditanyakan agama, saya terus terang, saya udah khatam Quran walaupun baru 1 kali ya Pak. Beneran Pak, baru tahun yang lalu saya. Ini aja baru ngulang kan sama tahu. Ya, nggak ada kata agama itu. Nah, saya pernah ngobrol-ngobrol ya nanya-nanya orang yang ngerti agama itu. Agama itu kan adanya bahasa Sanskerta Pak. Itu yang punya itu yang pakai agama itu orang Indonesia. Di Saudi sana nggak ada agama kok. Kan kayaknya nggak kemudian agama nggak ada. Ya kan? Mungkin di Amerika juga agama nggak ada kan? Nggak ada ya Pak ya? Religion mungkin apa? Religion kan orang ya. yang Religion. agama itu yang ada di Indonesia. Coba deh kalau saya salah tolong dia. Iya. Malaysia.
Sanskerta, dan agama itu dulu dipakai oleh kalangan kerajaan untuk menata masyarakat yang ada dalam kekuasaan kerajaan itu, mengatur tatanan supaya tidak kacau gitu katanya. Majapahit itu ya kan. Kalau kebetulan sekarang kok di Indonesia agama Islam itu aja sebetulnya ya orang maco. Coba ini yang ada ini alumni Gontor. Ya, ada nggak kaidah kalau bahasa Sanskerta itu bisa digabungkan dengan bahasa Arab? Kaidah yang nggak ada. Kalau di Indonesia, kalau dalam bahasa Arab itu ada kalau dalam bahasa Inggris disebut grammar ya. Dalam bahasa Arab itu ada namanya nahwu shorof, dan ini babnya mudhof ilaih. ya. Dan mudhof ilaih itu wajib dengan bahasa Arab, Pak. Nah ini agama Islam gimana? Nah iya, ini ada bahasa Sanskerta sama Islam, bahasa agama Kristen, Arab gitu kan. Tadi yang ditanyakan itu kan. Iya. Konteks agama di 19 kok bisa gitu ya? Padahal nggak ada kata-kata agama gitu dia. Ya, itu kan ada istilah din, ada bahasa din di situ. Mungkin lebih tepatnya din itu apa sih sebenarnya gitu. Itu. Jadi yang dimaksud dengan din itu apa sih gitu. Kalau itu terjemahannya seperti itu agama. Tapi kalau konteksnya kepada din, ya itu nggak akan jadi agama. Saya baca di Fatihah Maliki Yaumiddin itu yang merasahi hari pembalasan. Nah, kan gitu. Iya. Nah, coba lafadz din yang saya tahu ya Pak, kan baru sekali ya kan belum. Iya. Tapi Al-Fatihah udah berkali-kali lah saya baca. Apakah kalimat adin di Al-Fatihah dengan adin yang di Al-Imran itu beda? Sama sih. Apa kan? Nah iya. Tulisannya sama. Jadi yang jelas itu bikinan. Ya kan? Kemudian datangnya. Jujur aja di Indonesia mulai ada kota-kota agama itu kan justru yang datang duluan Hindu. Sudah ada kata-kata agama Hindu. Ya kan Pak? Kemudian Buddha yang di Indonesia kemudian dipersatukan supaya hidup berdampingan rukun, sehingga kalau di Jawa di Indonesia terkenalnya itu agama Hindu Buddha gitu. Digabungkan padahal akhirnya kan beda gitu. Nah, kemudian datang ada agama Kristen itu kan di Indonesia. Lalu kan dulu bawa kan kayak Belanda, kayak Portugis itu kan. Tapi kata-kata agama sendiri kan sumbernya dari Indonesia. Iya. Kalau di Inggris nggak ada agama kan. Agama itu apa kalau di Inggris? Religion Pak Andri ya. Ini pun tidak ada. Tapi kalau Islam itu sebatas yang saya baca di Quran itu, sebetulnya ya sejak awal peradaban manusia itu ya memang sudah Islam. Kalau menurut saya baca di Quran sudah Islam. Kenapa? Ditandai dengan syahadat. Yang sejak dari zaman Nabi Adam itu kan kita disyahadat dulu, dan dengan syahadat itulah orang Islam. Hanya bagian daripada lapisan kesadaran. Ternyata Islam itu sendiri artinya berserah diri. Ada mengatakan damai, ada keselamatan. Kan gitu. Jadi logikanya kalau kita sudah menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya, kita merasa tenang, merasa damai, sudah ditangani ahlinya. Ya, kalau kita serahkan kepada yang maha menyelamatkan, ya saya merasa selamat, aman kan, Anda merasa selamat, dijaga oleh yang maha menyelamatkan kan. Allahumma anta salam, kan itu kan sumber dari lafaz Islam itu kan. Ya. Sudah ada dari sejak zaman peradaban manusia. Menurut versi Al-Quran yang saya baca, kalau masalah kitab lain kan saya belum mempelajari. Paling katanya orang cerita-cerita itu macam itu ya. Jadi apa yang membuat sampean bingung apa? Ya itu kata-kata dinanya tuh. Nah, ya itu. Jadi itu ada. Berarti dinul Islam itu dinul Islam tapi agama Islam artinya bukan. Ya, dinul. kalau mau dibikin simpel gampang kebanyakan orang ya. Ya wis agama Islam dulu ya ngomongnya. Masalah keyakinan hanya kembali kepada kita boleh berbeda keyakinan. Tapi kita tetap harus menjaga persatuan kemanusiaan. Jadi artinya kita silahkanlah dalam urusan ini kita serahkan kepada keyakinan.
boleh kita berbeda keyakinan, tapi harus tetap bersatu dalam kemanusiaan. Karena kita punya misi sama, kemanusiaan sebagai khalifah di muka bumi. Dalam rangka menebarkan cinta dan kasih sayang, rahmatan lil itu sebatas yang saya terima. Kira-kira gitu, Pak. Udah mau ngapain lagi sih? Tidak perlu dipermasalahkan istilah-istilah. Yang penting keyakinan kita, kebenaran itu yang kita pegang. Makanya ada apa-apa tuh diteliti dulu, dipelajari dulu, dicoba dulu, dilakoni dulu, dialami dulu. Nanti kalau dialami kita udah pengalaman merasakan, itulah kebenaran ya. Kita kadang-kadang malah nggak condong pada apa yang kita alami. Kita lebih cenderung itu semangat dengan apa yang diceritakan orang. Yang katanya itu, sebenarnya yang kita alami kita abaikan, bahwa itu kebenaran, pelajaran paling berharga. Oke, Bro? Nah itu. Itu maksudnya. Nah, aku mau dilanjut. Aku nurut kok. Iya. Din itu. Lakum dinukum ya. Iya. Gaul. Iya. Kita lagi gaul. Namanya apa? Kalian. Pak Tarso? Cukup. Kak Didi, ada mau tambahkan? Pak Prapto mungkin? Sudah. Nah, kalau bahasa Arab kita serahkan ahlinya. Beliau kan alumni Gontor, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya bagus. Ya, iya dong. Saya kan harus tahu diri juga. Karena saya nggak pernah madrasah, nggak pernah pondok pesantren. Saya nggak sampaikan apa yang saya alami dan saya rasakan. Kemuliaan itu kan. Ya. Apa tuh? Apa? Ada juga arti yang diartikan pembalasan. Itu saya pernah baca di kitab Sajaratul Ma'arif. Itu ternyata ada asma Allah namanya Adayan. Adayan betul. Yang maha memberi Pembalasan. Ada ya, Adayan betul ya. Betul. Di kamus Munjid Adayan artinya itu ya. Iya. Nah, coba cari Adayan itu mananya apa? Iya. Beliau kan lebih tahu, monggo silakan. Ya. Kalau secara bahasa tadi ya, dalam bahasa Arab itu dana ya dinu dainan aidinun. Nah, itu keren tuh. Nah, jadi ini udah masuk dalam ilmu sorof ya. Dana ya dinu dainun. Bisa juga diartikan itu Dainan boleh juga. dainan, ya, dainan. Dainan itu artinya ada hutang. Nah, berhutang. Hutang itu ya wajibnya dibayar. Akhirnya dana ya dinun yang artinya pembalasan, yang artinya akan dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya segala apapun yang dilakukan bagi pemeluk agama Islam, gitu kalau bisa diterjemahkan agama tadi. Seseorang yang sudah berserah diri, segala kebaikan yang sedikit pun itu akan menjadi perhatian, akan diperhatikan Allah. Sedikit apapun keburukan yang dilakukan akan menjadi pembalasan dari Allah. Ya mungkin di situ diartikan apa yang dilakukan oleh seorang muslim dia akan mendapatkan balasannya. Mungkin begitu kayak kalau diterjemahkan. Jadi apa tuh? Lakum dinukum waliyadin berarti. Ya artinya untukmu pembalasanmu apa yang kamu lakukan, gitu kan? Untuk mereka, gitu kan? Apa yang mereka lakukan, gitu kan? Mendapatkan balasannya. Gitu, lebih tepatnya begitu mungkin ya. Kalau ini secara bahasa ya. Mungkin begitu, Pak. Iya. Iya, sebab akibat. Kalau diartikan ya. Dari kata hutang ya. Iya, Jadi itu nggak ada ya di literatur bahasa artinya agama itu enggak kan? Enggak. Secara literal enggak ada. Tapi seandainya dihubung-hubungkan bisa aja. Kenapa orang dulu pakai istilah agama? Agama itu aturan yang dibuat oleh para raja dulu, ya oleh orang-orang penguasa, tokoh-tokoh tertentu. Tujuannya untuk mengatur tatanan. Siapa yang taat dengan aturan itu juga dia akan dapat balasan. Tapi yang melanggar peraturan pun dia akan dapat Balasan. Nah itu agama. Akhirnya sinonimkan untuk itu ini istilah. Monggo silakan. Hutang itu ya. Iya, pembalasan. Awal dulu bainu. Nah, Itu adalah hutang. hutang. Monggo silakan dilanjut. Lanjut. Apa? Pak Yato? Tadi Pak Diri? Cukup?
Apa rokok? Sabun. Sabun. Ya, demikianlah silaturahmi kita pada malam hari ini dan juga diskusi urun rembuk dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan ilahiyah, ilmu ladunia, Amin. agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih semua rekan-rekan, wabil khusus kepada Cak Warto yang sudah memberikan penjelasan. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang semakin baik di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dulu, udah dulu, udah dulu, udah dulu. Oh, udah dulu ya.